السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Hadirin hadirat dirahmati Allah, malam ini kita akan membacakan ayat 29 dari surat Al-Ahzab. Al-Ahzab 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuballighuna risalatillah, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Karena dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang sunnatullahi alladzina khalau min qablu, sunnah Allah yang telah berlalu sebelumnya melalui nabi-nabi. Nabi-nabi itu menjalankan sunnah Allah dalam mengembangkan dakwah. Siapa mereka? Alladzina yuballighuna risalatillah. Mereka-mereka itu adalah orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad dan sebelumnya? Risalah. Apa isi daripada risalah itu? Isi daripada risalah itu ajaran-ajaran yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah risalah-risalah. Karena Nabi tidak menciptakan risalah, tapi Nabi itu adalah membawa hanya penyampai. Muballighun. Muballigh, penyampai daripada risalah yang Allah turunkan kepada setiap nabi. Wa yakhshawnahu, dan nabi-nabi itu mereka yakhshawnahu, sangat takut kepada Allah, tidak berani menyimpang. Walaupun nanti orang di luar Islam banyak menuduh Nabi Muhammad sebagai pembohong, tukang tenung, tukang sihir, macam-macam tuduhan. Tapi itu tuduhan yang tidak terbukti. Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka tidak takut kepada Allah dan tidak takut seorang pun kecuali Allah. Kalau kita ingin meniru Rasulullah, termasuk Nabi Muhammad, cirinya salah satu ciri apa? Wala yakhshawna ahadan. Kita itu tidak takut kepada seorang pun illallah, kecuali takut kepada Allah. Jika dibalik, kacau dunia. Ada orang mengatakan bahwa sekarang, kalau dulu yang tidak takut seorang pun kecuali Allah, sekarang mungkin dirubah kalimatnya. Tidak takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah. Runyam, hancur. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Orang lain tidak bisa menghitung. Soal menghitung baik, buruk dan sebagainya, manusia pun lemah dalam mengaturnya. Enggak bisa dihitung baik dan buruk oleh manusia, sehingga Allah perlu menjelaskan mana baik, mana yang buruk melalui ajaran agama atau syariat. Kita teruskan. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum.
Muhammad itu tidaklah, Nabi Muhammad itu tidaklah atau bukanlah sekali-kali aba ahadin, ayah seseorang, mir rijalikum, dari kalangan kamu, dari orang-orang laki-laki kalangan kamu. Kalau Nabi bukan anak dari salah seorang, mohon maaf, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang laki-laki di antara kamu. Ayat ini menjelaskan tentang masih yang berhubungan dengan sebelumnya, itu Zaid bin Harithah yang dinisbahkan ayahnya kepada Nabi Muhammad, sehingga sudah ada orang yang memanggil Zaid. Zaid mana? Zaid anak Muhammad. Nah, ini ayat turun menjelaskan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad itu bukanlah ayah daripada seorang anak di antara kamu, bukan. Beliau walakin Rasulullah, akan tetapi beliau itu adalah Rasul Allah. Yang benar predikat beliau yang beliau sandang adalah sebagai Rasul Allah, bukan ayah dari siapa-siapa dari orang-orang, kecuali ayah daripada anak beliau. Asal beliau orang lain yang bukan anak beliau tidak dapat menyebutkan Muhammad itu sebagai ayahnya. Wa khataman nabiyyin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Baik, kita jelaskan sedikit. Sebahagian dalam ayat-ayatnya sudah diterangkan bahwa tidak ada tabanni, anak angkat yang disamakan dengan anak, kedudukannya tidak ada. Dalam Islam yang ada anak yang diasuh sebagai anak asuh, tapi bukan sebagai anak angkat yang mempunyai status seperti anak sendiri. Ini penjelasan hukum dari Al-Quran. Karena masing-masing orang ada orang tuanya sendiri, tidak bisa. Kemudian Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah itu kedudukannya tinggi, tidak boleh karena Rasul itu tinggi kedudukannya lantas ada orang-orang yang ingin menisbahkan anaknya kepada Nabi, tidak bisa. Tidak bisa seorang nanti karena suka kepada Nabi, Nabi ambillah anak ini kemudian jadikanlah anakmu, tidak bisa. Jadi beliau adalah utusan Allah, bukan orang yang dilantik untuk mengadopsi anak-anak dan menjadikan beliau sebagai ayahnya. Wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu penutup segala nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dalam qiraat, bacaan dua macam. Ada khataman nabiyyin, ada khatam, ada khatim. Khatam penutup, khatim pun bermakna penutup juga. Tapi ada salah satu makna khatim dalam bahasa Arab itu adalah cincin. Cincin yang dijadikan stempel itu khatim namanya. Sehingga ada cerita bahwa Rasulullah punya cincin yang menjadi stempel. Jadi khatim itu bermakna stempel, khatam itu bermakna seperti orang baca Quran. Sudah khatam, artinya sudah selesai. Saya sudah khatam misalnya, khatam hafal atau khatam baca. Di khatam itu, kalimat ini seperti diterangkan sebelumnya menjadi landasan yang sangat penting dari orang Islam bahagian Ahmadiyah. Kemarin kita sudah sebutkan Mirza Ghulam Ahmad. Beliau mengambil ayat ini sebagai bukti bahwa
ada nabi setelah nabi. Tapi sesungguhnya tidak ada. Orang Ahmadiyah mengatakan, memang kami bukan nabi baru, tapi nabi membawa ajaran yang sama. Jadi dituduh Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi penyambung lidah daripada Nabi Muhammad. Seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Harun tidak membawa syariat baru. Beliau adalah pembantu Nabi Musa dalam menjalankan Taurat. Itu dakwaan. Tapi bagi orang awam, ini terpengaruh. Oh demikian, bukan Nabi baru, tapi Nabi sebagai pelengkap pembantu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya benar, maka Khulafaur Rasyidin itu, khalifah yang 4 itu sangat cocok sebagai Nabi pembantu. Tapi tidak. Mereka itu orang yang disanjung-sanjung Nabi, orang yang membela Nabi mati-matian. Seharusnya mereka Khulafaur Rasyidin daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tapi tidak jadi. Mereka tidak dirikan. Dan kita pedoman, kalau memang orang-orang hebat di sekeliling Nabi tidak menjadi sebagai Nabi pelanjut, maka Mirza Ghulam Ahmad pun tidak menjadi Nabi pelanjut. Dan itu berarti bohong. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ada sedikit catatan tentang Allah mengetahui segala sesuatu. Allah, satu hal yang karena semuanya Allah ketahui, yang sebelumnya dan yang sesudahnya, maka kita sedikit kadang-kadang ragu. Kenapa? Di saat Allah tentang seseorang mengetahui akhir hayatnya, itu Allah tahu. Bahkan dalam hadis dikatakan sudah ditentukan. Kalau memang kita dari kandungan sudah ditentukan begini begitu, itu adalah ilmu Allah. Saya ulang, apa yang tertera dalam hadis bahwa anak itu setelah ditiupkan ruh kemudian ditentukan, apa itu kan? Ajalnya, apa lagi? Nasibnya, apa lagi? Rizkinya dan sebagainya ditentukan. Apa yang Allah tentukan itu? Ada dua faham yang kita bisa katakan. Berarti Allah seakan-akan Allah tidak tahu masa depan, langsung Allah terapkan. Allah ambil dua orang, si anak bayi, oh si ini ke neraka, si ini ke syurga. Jadi Allah yang pilih, padahal bukan Allah yang pilih. Manusia waktu dia balik, dia pilih sendiri. Jadi kafir, masuk sana, masuk sini, dia mencuri, merampok, dia yang memilih. Cuma Allah maha tahu, Allah sudah tahu itu. Di hari di hari tanggal sekian apa yang dia pilih, kapan dia mati, sudah diketahui. Kemana? Kita ada anak, enggak tahu. Jangankan anak, kita sendiri enggak tahu. Ke syurga atau ke neraka. Tidak tahu. Tapi inilah kemahatauan Allah. Jadi saya memahami, InsyaAllah tidak keliru. Kalau keliru tolong dikritik. Yang Allah tulis pada janin. Ketentuan janin itulah ilmu Allah di masa yang akan datang. Akan dilalui si anak itu seperti. Ya. Sehingga ada pertanyaan yang susah kita jawab. Apa saya? Bolehkah seseorang keluar dari takdir yang sudah ada itu? Boleh. Boleh bagaimana? Iya, dia akan berjalan sesuai dengan ilmu Allah. Bahwa di tahun yang akan datang dia akan begini. Itu berubah sana sini, itu sudah ada. Di awalnya perubahan itu sendiri adalah
jalan daripada takdirnya itu sendiri, dan itu agak rumit sedikit. Jangan dibahas di sini. Saya pun kapasitasnya kurang. Baik. Terus wa kana Allah bikulli syai'in alima. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, tidak ada yang diketahui. Termasuk kita yang berbuat jahat, kita korupsi, kita membunuh orang, kita mencopet dan sebagainya, Allah tahu. Cuman kita abaikan saja, kita cuekin saja, dicuekin saja, kita korupsi terus biar Allah tahu enggak apa-apa. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, uzkurullaha, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir ada dua, zikir yang sudah dibatasi dan zikir yang tidak dibatasi, yaitu sebanyak-banyaknya. Karena ada seseorang yang mengeritik, waktu dibuat jari begini dikatakan orang pelit. Kenapa? Kok dihitung-hitung zikirnya? Dihitung-hitung. Kenapa dihitung-hitung? Baca terus sebanyak-banyaknya dengan berdasarkan ayat ini. Bukan. Sesuatu yang sudah dibatasi setelah salat, zikir 33 dan sebagainya, dan seterusnya. Begitu jumlahnya. Tapi yang tidak ditentukan jumlahnya, zikir. Kita tambahkan, zikir itu di masa Rasulullah ada yang sudah ditentukan jumlah, ada yang tidak, dan yang paling penting adalah caranya. Kata-kata tahlil, la ilaha illallah. Bagaimana caranya ditahlilkan, dibaca tahlil di zaman Nabi? Ya, membaca sendiri tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana kalau kita buat grup, tim dan sebagainya, ada komando dan semuanya? Tidak dibuat seperti itu caranya. Atau bagaimana seperti tahlil di bumi Indonesia? Kasihan orang Muslim banyak sekali di dunia tidak mengenal. Seperti kita katakan, Muslim sudah banyak di Eroppa. Mereka ada tahlilan? Siapa yang tahu? Muslim banyak di Amerika. Apakah mereka tahlilan? Bahkan ada berita gembira kalau jadi kan, wali kota New York, calonnya seorang Muslim. Tapi udah marah si Trump itu. Maunya dia Trump keluar. Siapa namanya orang dia itu? Kalau jadi dia lulus sebagai calon, tunggu hari-hari, siapa tahu dia terpilih sebagai wali kota New York. Muslim pertama dalam sejarah Amerika memegang sebagai wali kota New York. Baik. Jadi zikir itu, kembali kepada zikir. Zikran katsira, zikir yang banyak dengan cara yang tadi ke luar negeri apa? Saya tidak menemukan Islam di timur, di barat, di Eropa dan sebagainya itu tidak. Saya enggak ada informasi bahwa mereka rajin bertahlil, berapa lagi sunujo dan sebagainya. Tidak ada. Kenapa mereka? Apakah Islam mereka lemah? Kurang? Tidak. Justru mereka mempelajari Islam lebih dari yang kita pelajari. Bagaimana mereka zikir? Ya, seperti zikir zaman Nabi. Biasa-biasa, sendiri-sendiri zikir. Enggak dibuat zikir. InsyaAllah, Bapak pernah mendengar enggak? Di zaman Rasulullah misalnya, zikir akbar. Nah, enggak ada zikir akbar di lapangan Uhud misalnya, atau di lapangan Badar. Tidak ada zikir akbar. Yang ada zikir-zikir itu adalah sendiri-sendiri. Yang menarik adalah rajulun dzakarallaha
khalian fafadat ainahu. Apa artinya khalian fafadat ainahu? Ini salah satu bentuk zikir yang sangat istimewa. Dan orang inilah yang salah satu daripada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan. Apa itu? Seorang laki-laki. Disebut laki-laki padahal semua wanita pun demikian. Zakarallaha khalian, berzikir kepada Allah khalian, berkhalwat dalam keadaan sunyi. Fafadat ainahu, maka kedua matanya meneteskan air. Fadat arti fada yang pertama banjir, mengalir, mengalirlah, atau bahasa Indonesia berlinanglah air matanya. Apa yang di depan? Berzikir tengah malam, itu yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Dalam kesunyian, tapi ya, bukan di lapangan. Kesunyian. Kalau lapangan biasanya enggak sunyi. Karena kalau di lapangan itu ada kamera banyak kan? Kamera banyak. Ini enggak ada kamera. Khalian. Kenapa dia keluar air matanya? Apa ada taruh bawang? Bukan. Dia adalah mengadu kepada Allah tentang kelemahannya, tentang mungkin ada kesalahan yang belum mendapatkan ampunan, mungkin supaya diampuni segera. Dia mengadu, mengeluh, merintih kepada Allah, lantas keluar air matanya sambil berdoa. Karena dalam doa, ini zikir. Kalau doa, bagaimana yang Allah suka? Allah yuhibbul mulihhin. Berdoa. Allah itu senang, suka dengan orang yang berdoa mulihhin. Bahasa Aceh berapa? Kayak anak meminta sama ibu, ya Allah kasihlah, ya Allah, ya Allah, ya Allah berikanlah, ya Allah berikanlah, ya Allah. Anak kecil bagaimana minta mama? Mama kasihlah, mama kasihlah, mama begitu kan? Anak kecil begitu. Mulihhin, orang yang sungguh-sungguh, sangat bersungguh-sungguh, serius sekali, ya Allah berikan, ya Allah, ya Allah berikan, ya Allah, ya Allah. Begitu. Jadi disenangi. Jadi kalau ada Allah, orang berbuat seperti itu, tidak keliru insya-Allah. Asal jangan pamer, itu aja. Tapi kalau di lapangan saya enggak jamin itu. Ini masalah sendirian, berdoa, berzikir yang di bawah hadis, yang di atas hadis juga. Jadi begitu caranya. Kalau berdoa mulihhin, orang yang nyinyir dalam berdoa. Kalau berzikir, kemudian ingat kepada Allah di kesunyian, langsung berlinang air matanya. Saya tanya, atau saya sedikit memberi catatan, orang yang bisa melakukan seperti hadis ini, itu di malamnya dia begitu, di siangnya dia menjadi orang yang sangat tenang, bekasnya sampai ke siang. Kalau malamnya menangis, menghadap Allah, bermunajat kepada Allah, di siangnya masih berbekas. Dia orang yang tenang, dia orang yang sehat, dia orang yang tidak akan berbuat dosa-dosa. Enggak mungkin malamnya berdoa, bermunajat, nangis-nangis. Di siangnya korupsi, enggak ada begitu. Ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah. Baru jam 8 pagi udah kena orang.
Enggak ada. Jadi orang yang berzikir itu apa faedahnya? Kalau dalam hati sudah masuk zikrullah, maka dia sudah jauh hal-hal yang buruk insyaallah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Banyak zikir pagi dan petang. Sabbihu bertasbih. Tasbih itu sabbaha, ya berarti salah satu kalimat tasbih dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan berarti masuklah dua kalimat yang ringan. Apa itu dua kalimat yang ringan? Apa bunyi hadisnya? Kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang sangat ringan dibaca di lidah. Habibatana lirrahman, sangat disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua zikir itu, mohon maaf, kita hanya lupa saja. Padahal siapapun kita, dari rumah ke masjid bisa saja kan? Cuma kita lupa dua kalimat itu apa? Dipakai di dalam mobil atau di motor Honda, lupa kita dua kalimat itu. Apa dua kalimat itu? Kenapa saya tulis kembali, saya ingatkan kembali? Kita sudah tahu semua. Bapak tahu semua kan? Saya juga tahu, Bapak juga tahu. Masalahnya apa? Masalahnya kita lupa waktu ke pasar ke mana-mana. Lupa kita. Aduh, maunya kan berapa dari rumah kemari kalau ada 1 kilo? Berapa kali kita udah berzikir? Nah, jadi subhanallah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallahi al-azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Mudah sekali. Dihafal. Mudah. Yang mudah. Cuma kita lupa aja. Sering. Kenapa? Apa dilupakan oleh setan? Wallah. Semua kita. Saya pun demikian. Maunya tadi kan saya. Jadi inilah fungsi pengajian ini untuk mengingatkan kita kembali. Kalau kita sering zikir seperti yang disebutkan oleh Al-Quran, rasanya duduk di mana saja enggak mungkin. Kalau ada subhanallah, subhanallah, subhanallah enggak ada. Tidak mungkin kita pungli, tidak mungkin kita korupsi, tidak mungkin kita menipu orang, tidak mungkin. Baik. Kita teruskan. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wallazi yusalli 'alaikum, dialah yang memberi rahmat kepadamu, wa malaikatuhu, dan malaikat juga mengirimkan rahmat kepadamu, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dari gelap menjadi kepada cahaya yang terang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dialah Allah yang memberi rahmat. Ya sudah, kita pahami, alhamdulillah. Dan malaikatnya juga memohon ampunan untukmu. Ada lagi ayat yang sering dibaca oleh khatib, apa itu? Oh, itu lain, itu kepada Nabi ya. Itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini bukan, ini adalah atasmu siapa? Orang-orang beriman. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan
dari kegelapan. Kegelapan apa gelap? Orang yang tidak beriman itu hidupnya gelap. Orang yang tidak mengamalkan syariat itu hidupnya gelap. Cahaya apa itu cahaya? Cahaya adalah kehidupan yang penuh, kehidupan beragama yang sempurna, yang kafah, itulah cahaya. Orang yang tidak sempurna agamanya seperti Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami beriman kepada syariat sebahagian, wa nakfuru bi ba'd, kami mengingkari sebahagian yang lain. Itu bukanlah cahaya. Yang benar-benar cahaya adalah orang yang mengamalkan ajaran secara kafah. Kalaupun dalam istilah yang kita sebut dengan istilah sufi atau tasawuf, itu pun sudah sangat terang benderang, karena kegiatan proses orang menjadi sufi ialah menjadi ahli tasawuf, yaitu membuang semua yang buruk dan menggunakan semua yang baik. Itu dia. Jadi kita sambil duduk-duduk, sambil hidup dalam masyarakat di sebuah desa dengan sederhana, kita telah buang semua akhlak buruk dan kita amalkan semua akhlak baik. Itulah sufi yang sebenarnya. Yang lain bincang-bincang sufi, ngomong-ngomong tentang sufi, tasawuf, tarekat dan fikih, itu bincang-bincang saja. Kemudian Masya Allah Rabbul Alamin, tanpa bersuudzon kepada mereka. Intinya bahwa untuk keluar daripada gelap kepada terang itu mesti ada keberanian, mesti menjalani proses yang berat, dan kita perlu sabar. Salah satu sabar disebut dengan as-sabru 'ala ta'at atau at-ta'ah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjalankan agama. Itu perlu kesabaran. Kalau tidak, kita tidak sanggup. Banyak orang tidak sanggup puasa, banyak orang tidak sanggup salat, banyak orang tidak sanggup bersedekah, haji, umrah dan sebagainya, banyak orang. Kenapa? Karena proses untuk meningkatkan diri dalam beragama gagal oleh ketidaksabaran. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu Maha Penyayang kepada orang yang beriman. Apa buktinya? Apa bukti Allah menyayangi orang yang beriman? Ya, salah satunya Allah akan masukkan dalam surga. Kemudian apa lagi? Satu kebaikan Allah balas lipat gandakan sesuai dengan bobot kebaikan itu. Kalau bobot kebaikan itu besar sekali, maka Allah lipatkan sampai 10 lagi 700. Ya, kan ada kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil dalam Al-Quran. Sebutir biji balasannya ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 ranting atau tangkai. Fi kullu sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai itu dari 7, setiap tangkainya mi'atu habbah, 100 biji, 7 tangkai 700. Kenapa dibalas begitu? Itu tanda kasih sayang. Sebaliknya, kalau dosa berapa kali lipat ganda? Tidak dilipat gandakan, atau sekali saja. Tidak dilipat gandakan dosa. Tak dilipat gandakan. Ini bentuk kasih sayang. Kalau sudah dilipat gandakan sampai 700 kali, kalau sudah diberikan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan,
Kalau dengan puasa 30 hari tambah puasa 6 menjadi sama dengan puasa setahun dan sebagainya. Kalau antara Jumat ke Jumat mukaffiratun lima bainahunna, as-salawatul khamsi wal jum'atu ila jum'ati, di antara salat yang 5, antara Jumat yang ke Jumat, wa ramadhanu ila ramadhana, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, salat dari Ramadan Jumat mukaffiratun lima bainahun, akan menghapuskan semua dosa-dosa di celah ibadah itu. Maka kita berteori apa? Tidak mungkin seorang mukmin melakukan dosa. Kenapa? Salatnya pagi, setelah dia salat duha, apakah dia akan mengerjain orang? Apakah mengambil harta orang? Enggak mungkin. Baru selesai salat duha. Katakanlah istilahnya kantor atau instansi, baru dia salat duha. Apakah dia akan mengadakan pungli setelah itu? Di malam harinya dia demikian juga? Enggak mungkin kalau orang salat. Yang mungkin orang korupsi, orang ini dan orang itu, insya Allah dia tidak salat. Sayangnya semua koruptor-koruptor itu biasanya sudah rukun yang kelima. Itu kelebihan koruptor itu adalah rata-rata insya Allah sudah ke haji semuanya. Kenapa? Karena banyak duit. Apalagi ada haji yang fasilitas dari Masya Allah Rabbul Alamin. Baik, mungkin sebelum saya lanjutkan, jika ada yang bertanya satu atau dua, karena kemarin-kemarinnya saya sedikit memberikan ruang untuk bertanya. Malam ini kita bicarakan tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian tentang zikir, dan kita harus meningkatkan zikir supaya menjadi orang yang, karena zikir itu adalah membersihkan hati. Orang yang tidak berzikir maka hatinya menjadi kotor. Ada yang bertanya? Kalau tidak kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ayat 44. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa addalahum ajran karima. Salam penghormatan mereka kepada orang-orang mukmin itu pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Ini adalah cerita tentang di hari kiamat. Di hari akhirat nanti salam masih dipakai. Cara penghormatan ahli syurga, penduduk syurga itu adalah salam seperti di dunia, apakah singkat atau panjang. Salamun alaikum atau salam saja. Wa'adda lahum ajran 'azima, ajran karima, dan Allah menjadikan pahala yang mulia bagi mereka. Siapa? Orang-orang yang taat, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berzikir yang baru disebutkan tadi. Wa'adda lahum ajran karima. Allah menjadikan mereka pahala yang kariman, arti dasarnya adalah mulia. Pahala yang mulia. Pahala yang mulia bagaimana? Pahala yang mulia, pahala yang mengangkat orang itu pada level yang mulia. Mana level yang mulia dalam syurga? Yang paling atas. Siapa di sana paling atas? Para nabi dan rasul. Orang biasa? Kalau orang biasa, Bapak harus ingat nama ini yang sering-sering kita sebut. Siapa namanya? Siapa namanya? Rabi'ah. Orang biasa, anak muda biasa. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami.
Rabi'ah bin Ka'ab. Siapa? Anak muda usia SMP atau SMA. Dia selalu berada di dekat rumah Nabi atau di pekarangan Nabi. Mainnya dia di situ. Supaya apa? Supaya dia itu nanti kalau Nabi perlu sesuatu, dia bisa membantu beliau. Mainnya enggak jauh-jauh. Tu Nabi dia tu di situ mainnya. Rabi'ah bin Ka'ab. Dia selalu, Rasulullah ada yang saya bisa bantu? Kalau ngambil air atau ngambil kayu atau ambil apa-apa, maka Rasulullah menyuruh. Setelah lama-lama begitu, kata Nabi, salni ya Rabi'ah. Rabi'ah, minta kepadaku. Engkau enggak minta-minta, engkau tolong aku selalu, mintalah. Diam. Diam. Akhirnya dia minta juga. Apa permintaannya? Iya. Apa dah? Tingkat. Apa saya singkat saja? Murafaqataka. Faqataka. Ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Apa permintaannya? Kalau anak muda sekarang, saya minta motor baru yang baru keluar, edisi terbaru. Minta uang, minta lain. Tapi dia minta, saya ingin mendampingimu di syurga. Berapa level syurganya? Ya, level paling atas. Kalimat mendampingi, tapi levelnya di sana nabi-nabi dan rasul, itu dia. Tapi dia minta, enggak minta. Apakah dia minta saya ingin masuk syurga nanti di level yang paling tinggi? Enggak. Apa yang dia minta? Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin minta kepada anda supaya saya bersama anda di dalam syurga. Sehingga Nabi anak-anak muda, sehingga Nabi bertanya, "Awa ghaira dzalik ya Rabi'ah?" Apa enggak ada yang lain kamu minta? La huwa dzak. Tidak, itu saja. A'inni. Kalau demikian bisa. Syaratnya a'inni. Tolong saya. Ala nafsika. Tolong saya mewujudkan. Bantu saya untuk mewujudkan cita-citamu. Apa itu? Apa itu permintaan Nabi? Apa itu? Anni ala nafsika bikathratis sujudi. Bikathratis sujud. Apa? Banyak bersujud. Kapan banyak bersujud? Pada solat sunat, jangan pada solat wajib. Kalau banyak sujud pada solat yang wajib, ya rusaklah solatnya. Tapi kalau pada solat sunat banyak sujud berarti tambah rakaatnya, kan begitu. Rupanya enggak. Apa ini hak daripada Rabi'ah saja atau kita juga? Iya. Bukan Rabi'ah saja. Bukan Rabi'ah saja. Kita pun bisa seperti Rabi'ah. Karena itu syaratnya. Syarat orang ingin bersama Nabi dalam surga itu. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong bantu saya. Untuk mewujudkan cinta-cintamu. Atau bantu dirimu sendiri. Bikathratis sujud. Dengan banyaknya bersujud. Orang-orang yang bersujud itu adalah orang-orang yang pasti insya-Allah sudah terhindar daripada segala dosa dan sudah melambung tinggi pahalanya. Terhindar daripada dosa dan banyak pahala. Di mana? Kalau sudah baik-baik seperti itu, dia wajar sekali bersama Rasulullah di dalam surga. Apa yang diceritakan? Kenapa kita cerita begini?
ayat yang kita bacakan tadi adalah a'adda lahum ajran karima. Pahala yang mulia, pahala yang menghasilkan kita menjadi orang yang mulia bersama Nabi. Zikir, salat itu zikir. Baik. Terakhir, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa nadhira. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu, syahidan, menjadi saksi, mubasysyiran, membawa kabar gembira, wa nadhiran, dan kabar peringatan. InsyaAllah kita lanjutkan penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Demikian saja malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.